Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada majelis pagi ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah. Tidak hanya berkaitan tentang adab, namun juga berkaitan tentang akidah, terutama akidah al-wala wal bara terhadap orang-orang musyrikin atau terhadap orang-orang kafir. Imam Bukhari mengatakan, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak memohonkan ampun untuk kedua orang tua atau untuk orang tua yang musyrik. Artinya adalah apabila seorang anak atau seorang muslim dia memiliki kedua orang tua yang orang tuanya itu wafat dalam keadaan musyrik, wafat dalam keadaan kafir, maka anak tersebut tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang tuanya, tidak boleh memintahkan rahmat kepada kedua orang tuanya, karena wafat dalam keadaan musyrik atau wafat dalam keadaan kafir. Ini dalam rangka barok, berlepas diri dari yang namanya kemusyrikan, dari yang namanya kekafiran. Tidak seperti kaum muslimin di zaman sekarang. Kalau ada artis kafir yang wafat atau selebritis medsos yang wafat dan dia kafir, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini salah. Ini salah. Istirja itu diucapkan ketika tertimpa musibah. Wafatnya orang kafir bukan musibah. Wafatnya orang kafir bukan sebuah musibah. Wafatnya kaum muslimin musibah. Wafatnya orang kafir bukan musibah. Jadi tidak boleh diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian juga ketika wafat orang kafir dari kalangan artis, mereka mendoakan semoga Allah menerima amal kebaikanmu. Kafir kok diterima kebaikan gimana? Orang kafir itu amalnya hangus. Amalnya hangus. Allah yang katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami datangkan wa qadimna, maka kami datangkan kepada apa-apa yang telah mereka amalkan.
Jadi yang diamalkan orang kafir itu di akhirat didatangkan sama Allah. Setelah datang kebaikan-kebaikannya itu, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan semua semua kebaikan-kebaikan tadi itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, dihanguskan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kebaikannya orang kafir itu tidak akan nyampe ke akhirat. Akan tetapi sebagai bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla, Allah tetap balas kebaikan orang kafir. Tapi di dunia, adapun di akhirat tidak Allah balas. Karena mereka ketika melakukan kebaikan tersebut tidak beriman kepada Allah, sehingga di akhirat tidak dibalas. Tapi mereka melakukan kebaikan tersebut di dunia, maka Allah itu adil. Allah tidak dolim. Allah beri ganjaran kebaikan orang kafir di dunia, tapi di akhirat mereka tidak dapat ganjaran. Coba kita baca hujjah atau argumen yang dibawakan oleh Imam Bukhari terkait tidak boleh memohonkan istighfar, mengampunkan orang tua yang musyrik. Oh iya, satu lagi. Latanya orang-orang Islam di zaman sekarang, kalau ada orang yang wafat, bahkan dari kalangan kafir atau muslim sekalipun, mereka menulis kata-kata di komentar-komentar medsos dengan kata RIP, R-I-P. Ini adalah keyakinan orang-orang Nasrani. Apa RIP? Rest in peace, istirahat di dalam damai. Orang muslim, kalau dia soleh, diterima amalnya, maka kematiannya itu menjadi istirahat. Tapi kalau dia memiliki dosa-dosa, kematiannya bukan istirahat. Nah, ketika dia menulis RIP, RIP, rest in peace, berarti dia memastikan sesuatu yang gaib. Itu tidak boleh dalam Islam. Memastikan orang ini istirahat dengan damai, tidak boleh. Selain itu, RIP itu bentuk tasyabbuh bil kufar. Hanya orang-orang Nasrani yang mengatakan RIP. Lihat batu nisannya orang-orang Nasrani ketika di Eropa. Lihat batu nisan mereka, RIP, 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 RIP. Karena bagi mereka ketika orang Nasrani itu wafat, itu istirahat di dalam rumahnya Bapak di surga, damai. Karena dosa mereka telah tertebus dengan salibnya Yesus. Sehingga ketika dia mati, maka dia mati dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ditulislah RIP, rest in peace, tidak istirahat di dalam kedamaian. Padahal itu adalah awal adabnya mereka, karena mereka wafat dalam keadaan kafir. Haddatsana Ishaq qala, telah menceritakan kepada kami Ishaq, dia berkata, akhbarona Ali bin Husain qala, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Husain, dia berkata, haddatsani abi, telah menceritakan kepada kami abi, bapakku, an Yazidin Nahwiyah, dari Yazid An-Nahwi, an Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah ini budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Para ulama mengatakan, Ibnu Abbas sampai mengatakan, apabila Ikrimah membawakan suatu hadis dariku, kata Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, fasaddikuhu, maka benarkan hadis itu. Jadi Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas, termasuk ulama pakar tafsir, karena Ibnu Abbas adalah pakar tafsir. Kalau kita baca Ibnu Katsir, kata Ikrimah selalu ada, Ikrimah selalu ada. Dan antum tahu bagaimana belajarnya dulu? Belajarnya dulu dia sama Ibnu Abbas, kakinya diikat sama Ibnu Abbas, biar gak kemana-mana. Jadi kok dia belajar sama Ibnu Abbas, Ikrimah ini kakinya diikat sama Ibnu Abbas. Sampai Ikrimah mengatakan, dahulu aku belajar kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengikat kakiku. Keras, tidak keras. Di zaman itu tidak keras. Tapi di zaman sekarang, kalau itu dilakuin, gurunya masuk polisi nanti. Tidak bisa. Iya. Kan banyak yang viral itu. Akhirnya gurunya diapain?
diketapel hanya karena menghukum muridnya. Di zaman para sahabat pendidikan itu tegas, makanya hasilnya nggak kaleng-kaleng. Hasilnya nggak kaleng-kaleng. Dan dia seorang budak, tapi jadi alim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qauli azza wajal, tentang firman Allah azza wajal. Maksudnya adalah Ibnu Abbas ini menafsirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi apa? Imma yablughanna indakal kibar akahuduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin. Ini ayat dalam surah Al-Isra. Ayatnya panjang. Hingga apabila kedua orang tua itu telah mencapai usia tua di sisimu, atau salah seorang di antara keduanya telah berusia tua, fala takul lahuma uff, maka jangan mengatakan kepada keduanya uff, nanti saja, malas dan lain sebagainya. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Ta'ala, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku, merawat aku di masa kecil. Yang menjadi inti pembahasan Ibnu Abbas di sini adalah kalimat kama rabbayani shaghira, di mana ayat lengkapnya itu panjang, tapi di bagian kama rabbayani shaghira ini adalah doa untuk kedua orang tua. Ayatnya berbunyi waqur rabbi waqur rabbi ighfirli, apa ayatnya itu? Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama waqurhamhuma kama rabbayani shaghira, itu. Dan katakanlah Muhammad, irhamhuma, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihi aku di waktu kecil. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, berarti orang tuanya muslim atau kafir? Muslim. Paham nggih? Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Kata Ibnu Abbas, ayat ini fanasakhat hal ayatu fi bara'ah. Ayat di dalam surat Al-Bara'ah, yakni dalam surat At-Taubah, telah menasakh ayat yang ada dalam surah Al-Isra, yaitu ayat kama rabbayani shaghira. Allah menurunkan ayat tentang larangan mendoakan orang musyrik ketika wafat. Dan ayat ini turun berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nalin nabi, tidak seharusnya bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kerabat-kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka jahim. Ayat doa kepada kedua orang tua, memintakan rahmat untuk kedua orang tua tadi itu, hukumnya dibatalkan dengan ayat yang ada dalam surat At-Taubah. Jadi itu At-Taubah ayat 113. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ayat Al-Isra kama rabbayani shaghira itu tidak berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena telah datang ayat dalam surah Al-Bara'ah yang berisi larangan mendoakan orang musyrik, dan ayat itu memang turun berkenaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca
fikihnya ya. Hanya ada 2 poin saja. Al-ayatul ula, ayat yang pertama yang berbunyi imma yablughanna indakal kibar tadullu alal istighfari wa du'ai lil walidainil muslim, menunjukkan akan bolehnya memintakan ampun dan doa kepada orang tua yang masih muslim, kepada orang tua yang masih muslim. Sedangkan orang tua Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Muslim, dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini menunjukkan, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang tua Rasul alaihi salatu wasallam itu berada di neraka. Akan tetapi sebagian ulama salaf mencoba melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa kedua orang tua Rasul itu berada di surga. Pembahasan ini sangat panjang. Di antara pembelaan itu yang dilontarkan oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud abi, bapakku di situ, itu bukan bapak kandungnya Rasul SAW. Tapi yang dimaksud adalah paman Rasul. Karena orang Arab itu terkadang memanggil paman dengan kata abu, abun. Paham sampai sini? Itu di antara bentuk pembelaannya Imam As-Suyuti agar mengatakan bahwa orang tua Rasul itu tidak di dalam neraka. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, dia juga memberikan pembelaan dengan mengatakan hadis riwayat Muslim ini itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, di mana hadis yang lebih sahih itu tidak ada kata-kata neraka, tidak ada kata-kata neraka. Walhasil kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, kita agak membahas itu secara mendalam. Kesimpulannya adalah banyak di antara para salaf yang mengatakan bahwa ibunya Rasul SAW itu di neraka. Demikian juga dengan bapaknya Nabi SAW berada di neraka, sesuai dengan dohir hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sehingga ayat yang Rabbi firli wali walidayya tadi, warhamhuma kama rabbayani shaghira tadi itu tidak berlaku bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Akan tetapi itu berlaku bagi orang yang memiliki orang tua Muslim. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua yang berbunyi maka nalin nabiyyi walladzina amanu tadullu ala man'il istighfari wa du'ai lil walidainil kafiraini, menunjukkan atas dilarangnya memintakan ampun dan doa untuk kedua orang tua yang kafir, wafat dalam keadaan kafir. Fala ta'arudu bainahuma, maka tidak ada pertentangan di antara kedua ayat ini. Wala hajata ilal qauli binaskhi ayatil bara'ah, dan tidak ada kepentingan kepada pendapat yang mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-Bara'ah itu juga dihapus. Intinya di poin kedua ini bahwa maka nalin nabi walladzina amanu, ayat ini menunjukkan bahwasannya orang tua yang wafat dalam keadaan kafir tidak boleh dimintakan rahmat, tidak boleh dimintakan ampunan. Adapun kalau masih hidup, maka bukan dimintakan rahmat, bukan dimintakan ampunan, tapi dimintakan hidayah. Dimintakan hidayah. Tapi ketika dia wafat, maka dia tidak dimintakan ampunan, tidak dimintakan rahmat. Tapi apakah boleh kita memastikan dia ke neraka? Apakah boleh kita memastikan orang tua yang wafat dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir, jelas kafirnya, ke neraka? Boleh enggak? Tidak boleh.
kita tidak boleh memastikan seseorang secara khusus, fulan ke surga, fulan ke neraka. Tidak boleh. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah mengatakan, disebutkan dalam akidah At-Tahawiyah, dalam akidah Al-Wasithiyah disebutkan, tidak mempersaksikan seseorang di surga maupun di neraka kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan di surga maupun di neraka berdasarkan dalil. Artinya kita boleh memvonis seseorang di surga maupun di neraka kalau ada dalil tentang orang tersebut. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh memvonis seseorang tersebut di surga maupun di neraka. Pernah para sahabat Rasul SAW selepas perang datang kepada Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, si fulan telah syahid." Maka Rasul SAW mengatakan, "Tidak, fulan berada di neraka." Maksudnya apa? Dohirnya syahid, tapi ketika dia memastikan syahid, maka Rasul menjelaskan, "Tidak, fulan tidak syahid, tapi fulan di neraka." Ini menunjukkan seseorang tidak mengetahui keadaan bagaimana dia wafat. Seseorang tidak mengetahui bagaimana keadaan orang tersebut, hatinya ketika wafat. Dohirnya syahid, tapi hatinya mungkin dia bukan Islam. Ternyata orang tadi itu dia berperang bukan dalam rangka fisabilillah, tapi dia berperang dalam rangka kesukuan. Sehingga Rasul mengatakan, tidak, fulan tidak syahid. Maka tidak boleh memastikan seseorang di surga maupun di neraka kecuali yang telah dipastikan oleh nas. Maka kalau ada orang kafir wafat, kita nggak boleh orang kafir mati, kita nggak boleh mengatakan fulan masuk neraka. Nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan secara umum. Secara umum orang kafir masuk ke dalam neraka. Tapi untuk memvonis fulan ke neraka tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi ketika dia mati, dia syahadat duluan. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi ketika dia mati, hatinya sudah Islam, tapi nggak ada orang tahu karena dia menyembunyikan keislamannya. Bisa jadi seperti itu. Itulah kenapa kita tidak boleh memvonis seorang person. Kalau dikatakan Abu Lahab di neraka, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, karena dinas. Abu Jahal di neraka, boleh tidak? Boleh, karena di nas. Demikian juga mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Sa'id bin surga, di surga, Sa'ad di surga, Talha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Talha di surga. Boleh tidak? Boleh. Karena dipersaksikan oleh Rasul SAW dalam hadis 10 orang yang dijamin masuk surga. Paham nggih? Baik. Berkenaan dengan bab ini, ma'asyiral muslimin, ada hadis yang serupa dalam kitab Fathul Majid, syarahnya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fathul Majid ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang nulis kitab itu. Yaitu hadis tentang wafatnya Abu Thalib. Hadis tentang wafatnya paman Rasul SAW Abu Thalib. Coba saya bacakan hadisnya. Ali bin Musayyab an abihi, dari Ibnu Musayyab dari bapaknya cerita, lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, tatkala sakratul maut mendatangi Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Sedangkan di sisi Abu Thalib itu ada
Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Di sebelahnya Abu Thalib ketika Rasul datang saat Abu Thalib sakratul maut. Faqala lahu, maka Rasul mengatakan kepada pamannya itu, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku nanti bisa berhujjah dengan kalimat itu ketika di hari kiamat, ketika di akhirat kelak. Faqala lahu, maka dua orang ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa engkau ragu dengan agamanya Abdul Muttalib? Digituin sama kedua orang ini. Fa'ada alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengulangi kalimatnya, yaitu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa menjadikannya sebuah hujjah di hadapan Allah nanti. Fa'ada, maka kedua orang itu mengatakan hal yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apa engkau ragu dengan agamanya Abdul Muttalib? Ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib itu agamanya kafir. Karena kedua orang ini mempertentangkan kalimat la ilaha illallah dengan agama Abdul Muttalib. Maka otomatis kalau kakeknya kafir, bapaknya Rasulullah SAW juga kafir. Anaknya soalnya. Otomatis itu. Kemudian apa yang terjadi? Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir ucapan saat dia wafat adalah Abu Thalib berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Thalib pun wafat di atas agamanya Abdul Muttalib tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Rasul menangis. Kalau antum baca sirah nabawiyahnya, Rasul menangis. Kenapa menangis? Tinggal sedikit saja. Karena Abu Thalib sepanjang hidupnya itu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela mati-matian dengan nyawanya sekaligus dipertaruhkan. Bahkan Abu Thalib itu menyuruh Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Ali itu anaknya Abu Thalib. Dia malah nyuruh anaknya masuk Islam ketika masih kecil. Kamu ikutlah Muhammad, masuk Islam sama Muhammad. Tapi dia enggak masuk Islam. Nangis Rasulullah SAW. Orang yang ngasuh Nabi sejak kecil itu Abu Thalib. Otomatis sayang banget kan Nabi sama Abu Thalib ini. Diajak sama Nabi masuk Islam. Seandainya dia masuk Islam, maka semua kebaikan yang dia lakukan kepada Rasul itu berbuah pahala semuanya. Jadi pahala. Diganjar sama Allah langsung. Tapi dia tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Maka Rasul mengatakan, la astaghfirunna laka malam unha anka. Aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang memohonkan ampun untukmu. Maka Allah turunkan ayat tadi itu. Maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ayat turun tentang Abu Thalib yang wafat dalam keadaan musyrik. Nabi mintain ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Maka Allah turunkan ayat, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman yang memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu kerabat mereka, saudara-saudara dekat. Kalau mati musyrik tidak boleh dimintain ampun. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim.
Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka Jahim. Dan Allah menurunkan 2 ayat. Allah turunkan lagi ayat berikutnya yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Ada banyak faedah di hadis ini, ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah ketika Rasul SAW mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya Rasul SAW memerintahkan Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi Abu Thalib menolak mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman itu mereka mengerti makna la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus melepas semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan dikatakan di sini, wa fi dzalikal waqt, dan di waktu itu, di Mekah waktu itu, la ilaha illallah itu menjadi ucapan pembeda yang jelas antara kafir dan muslim. Kalau ada orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka otomatis maksudnya dia melepas semua sesembahan-sesembahan yang dia sembah dan dia masuk ke dalam Islam. Murni. Akan tetapi ketika datang di Madinah, maka la ilaha illallah ini tidak bisa menjadi pembeda. Mengapa? Karena ketika datang di Madinah itu tidak hanya muslim dan kafir, tapi ada juga orang-orang munafik yang mengucapkan juga la ilaha illallah tapi batinnya kafir. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang munafik dari kalangan orientalis, dari kalangan liberalis yang mengucapkan la ilaha illallah tapi batinnya kafir. Adapun orang-orang musyrik di zaman itu, pada waktu Mekah, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah, gara-gara itulah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mempengaruhi Abu Thalib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Maka dia meninggalkan agama Abdul Muthalib, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan kekafiran. Ini bentuk yang pertama, faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin. Coba saya ambilkan dari syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan. Faedah yang kedua, fihi masru'iyatud da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya berdakwah. Disyariatkannya berdakwah, menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya untuk mendakwai pamannya. Jadi seorang muslim yang orang tuanya musyrik, itu dia disyariatkan untuk mendakwai orang tuanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kepada pamannya. Wa anad da'iya la yai'as, dan bahwasanya seorang pendakwah itu tidak boleh berputus asa. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai Abu Thalib, Rasul mengulang-ulang dakwanya, ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah. Dan Nabi enggak putus asa untuk ngajak pamannya masuk ke dalam Islam.
sampai akhirnya tiba masanya wafat Abu Thalib, baru selesai perkara. Ini menunjukkan, kata Syekh Shalih Al Fauzan, seorang pengajar, seorang guru. Orang tua itu guru atau bukan? Orang tua guru atau bukan? Guru. Guru asli anaknya itu orang tua. Kalau guru di sekolah itu hanya pembantu saja, membantu pendidikan anak tersebut. Tapi guru aslinya itu adalah orang tua. Maka guru, pendakwah, siapapun itu, ketika memberi nasihat, ketika memberi pengajaran, la yai'as, tidak boleh berputus asa. Kemudian berikutnya dari hadisnya Abu Thalib ini, masru'iyati iyadatil maridil musyriki min ajli da'wati ilallah azza wa jal. Disyariatkan mengunjungi orang musyrik. Boleh besuk orang kafir, boleh besuk orang musyrik yang sedang sakit untuk mendakwai dia. Ya, kalau enggak mendakwai dia ya jangan dibesuk. Besuknya dalam rangka mendakwai. Jenengan berani? Berani enggak kira-kira kalau tetangga jenengan Kristen tuh sakit di rumah sakit, jenengan ke rumah sakit, inti masuk Islam ya? Berani enggak? Ini Bu. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang punya mental baja. Mereka nggak peduli itu. Bagi mereka yang di otak mereka itu hanya ad-da'watu ilallah. Adapun mati itu sudah biasa. Malah mereka kepingin mati. Justru kalau nggak mati itu malah mereka nggak suka. Lihat Khalid bin Walid itu. Berapa kali dia berdoa kepada Allah biar mati di medan perang. Kepengen mati. Bahkan orang tua zaman dahulu di Madinah itu, kalau anaknya balik dari medan perang dalam keadaan hidup, itu ibunya malah sedih. Kok kamu masih hidup? Kok nggak mati aja? Ya udah besok kau perang lagi biar mati. Jadi kalau anaknya balik perang dalam keadaan hidup, itu ibunya malah sedih. Tapi ketika datang pasukan perang, ditanya mana anakku? Oh, anakmu sudah syahid. Ibunya seneng. Kenapa? Karena dia telah melakukan perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia menjual anaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat dulu itu malah kalau bisa harus mati. Tidak boleh tidak mati. Eman kalau nggak mati. Ini yang menunjukkan bahwa mereka ketika perang, mereka nggak takut kalah. Meskipun sebanyak apapun pasukan, bahkan perang Mu'tah itu, pasukan kafir terdiri dari orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang Arab yang kafir itu terdiri 200.000 pasukan. Kaum muslimin hanya membawa 15.000 pasukan saja. 15.000 pasukan ngelawan 200.000 pasukan. Apa enggak keder itu? Apa enggak gemeter dengkule? Tauhidnya kuat. Mereka kepingin mati. Akhirnya apa yang terjadi hasil akhirnya? 200.000 pasukan itu hancur lebur, dikalahkan oleh Khalid bin Walid yang hanya membawa 15.000 pasukan saja. Perang Mu'tah. Maaf, perang Mu'tah itu adalah perang pertama kali kaum muslimin melawan Romawi. Perang pertama kali, pembuka gerbang Romawi, dan Rasul masih hidup itu. Rasul pernah berperang melawan Romawi sekali di perang Mu'tah itu. Itu Rasul mengirim pasukan muslimin 15.000. Rasul menyangka ini pasukan bakal menang karena jumlahnya banyak. Ternyata pasukan Romawi lebih banyak lagi jumlahnya. Di luar dugaan Rasul SAW. Antum bisa baca kisah perang Mu'tah itu. Menang kaum muslimin. Mentalnya mental baja. Kalau kita sekarang mentalnya Hello Kitty, Pak. Tidak berani sama orang kafir. Takut kita, khawatir dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga kita lebih memilih jalan aman dengan alasan toleransi. Makanya sampai ada doa di gereja itu kenapa ya gitu tuh. Mentalnya mental lemah. Kemudian faedah berikutnya,
Di hadis ini dalilun ala annal a'mala bil khawatim, menunjukkan bahwasannya amal seseorang itu tergantung penutupnya. Abu Thalib sebaik apapun dia, ternyata dia wafat ditutup dengan kekafiran, maka dia pun dihukumi kafir. Sekafir apapun seseorang, ketika dia wafat di atas Islam, maka dia dihukumi Islam. Al-a'mal bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya. Seseorang yang hidup melakukan amalan ahli neraka, tapi ketika dia wafat ditutup dengan amalan ahli surga, dia masuk ke surga. Sepanjang hidup dia melakukan amalan ahli surga, tapi ketika wafat ditutup dengan amalan ahli neraka, dia masuk ke neraka. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana akhirnya kita nanti. Makanya jenengan banyak-banyak minta sama Allah doa husnul khotimah. Terus faedah berikutnya, hadis ini yang saya bacakan tadi itu raddun ala man za'ama islama Abi Thalibin minasyi'a wal kharrafiyin li'anna akhira maqala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Hadis ini adalah bantahan bagi orang yang menyangka bahwa Abu Thalib itu Islam. Siapa yang menyangka seperti itu? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan keluarga Rasul SAW semuanya di atas Islam. Abu Thalib, ibunya, bapaknya, kakeknya, semuanya berada di atas Islam. Orang-orang Syiah dan orang-orang yang al-kharrafiyin, orang-orang yang menyimpang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis tersebut menunjukkan bahwa akhir ucapan Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Jelas terang benderang menunjukkan Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Maka orang yang menyangka Abu Thalib wafat dalam keadaan Islam itu telah menyelisihi dalil. Telah menyelisihi dalil. Kemudian faedah berikutnya, hadis yang tadi saya bacakan itu menunjukkan bahwa di antara makna la ilaha illallah itu adalah tarku ibadati ghairillah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Li'anna Aba Jahlin wa zamilahu fahima annahu idza qala la ilaha illallah faqad taraka millata Abdul Muttalib. Karena Abu Jahal dan sahabatnya, mereka keduanya paham kalau orang mengucapkan la ilaha illallah berarti telah meninggalkan agama Abdul Muttalib. Berarti mereka paham makna la ilaha illallah. Dan ini yang paling penting kata Syekh, wa anna la ilaha illallah laisat mujarradu kalimatin tuqal. Dan la ilaha illallah itu bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan, bukan. Akan tetapi wa innama hiya kufrun bit-taghut wa imanu billahi azza wajal. Tapi dia mengandung makna kufur terhadap taghut, terhadap berhala, terhadap kesyirikan, dan beriman kepada Allah azza wajal. Bi khilafi ma ya'taqidu katsir minal kharrafiyin fi hadzal zaman. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang menyimpang di zaman ini, kata Syekh. Yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sisi lain mereka juga mengucapkan ya Husain, ya fulan, wa yatbaquna lil mauta. Mereka menyembelih untuk mayat, wa yastaghithuna bihim, dan mereka minta tolong kepada mayat. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Sedangkan mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Beda dengan yang orang-orang zaman sekarang. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengkufuri tauhid. Mereka tetap menyembah, mereka tetap menyembelih kepada orang, untuk orang
mati. Ini untuk bapakmu yang udah mati. Ini syirik. Mereka tetap mengucapkan ya Husain, ya Husain, ya Fulan, ya Mbah Wali. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini jelas terang benderang menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu berkonsekuensi engkau kufur terhadap semua ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman itu mereka sudah kenal sama yang namanya Allah Azza wa Jal. Buktinya apa? Jangan ingat gak tafsir surat Al-Fil yang dibawakan Ustaz Wahyudi menceritakan kambingnya Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor diambil oleh Abraha. Terus kakeknya datang buat ngambil kambing tersebut. Dia mengatakan ke Abraha, adapun kambing ini adalah milikku. Adapun rumah ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dia kenal sama Allah, tapi tetap berada di atas kekafiran. Mengapa? Karena dia tidak memurnikan ibadah untuk hanya kepada Allah. Itu sebabnya. Mana ya? Kemudian faedah berikutnya adalah fihi at-taqdiru min julasa isu, peringatan keras untuk tidak berteman dengan teman-teman yang jelek. Abu Jahal ini temannya Abu Thalib. Abdullah bin Abi Umayyah ini temannya Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh kedua teman ini? Dipengaruhi Abi Thalib sampai tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Kata Syekh, madza jarra ala Abi Thalib haula'il julasa. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya Abu Thalib ini kepada Abu Thalib? Wa mata alal kufri bisababi. Dan dia wafat di atas kekafiran disebabkan pertemanan keduanya. Gara-gara berteman dengan teman yang jelek, maka tidak jadi masuk Islam. Maka pentingnya mencari teman yang baik, pasangan suami istri yang semanhaj. Kalau nggak semanhaj, nanti ketika rumah tangga akan selalu beda pikiran. Dan yang terakhir dari Syekh tentang hadis ini, fihi tahrimul istighfaril musyrikin wat tarahum alaihim wa muwalatuhum wa mahabbatuhum. Pada hadis ini berisi tentang haramnya beristighfar untuk orang-orang musyrik dan memintakan rahmat untuk mereka dan berloyal kepada mereka dan mencintai orang-orang musyrik. Tidak boleh. Berdasarkan dalil maka lin nabiyyi waladina aman yang kita bacain tadi. Dan juga di hadis ini fihi taqdiru minat ta'assubi li dinil aba'i wal ajdad idza kana yukhalifu ma ja'at bihir rusul. Peringatan keras dari fanatik. Fanatik kepada apa Ustaz? Fanatik kepada agama nenek moyang. Apabila nenek moyang tersebut menyelisihi wahyu yang dibawa oleh Rasul. Tapi kalau nenek moyangnya nggak menyelisihi wahyu, boleh nggak fanatik? Boleh. Sebagaimana Yakub alaihissalam ketika akan wafat, dia berwasiat kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Maka anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak.
ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Kalau nenek moyangnya di atas kebenaran, tafadhol, enggak ada masalah membawa nenek moyang. Tapi ketika nenek moyangnya terbukti menyelisihi dalil, maka tidak boleh ta'assub. Apa buktinya? Buktinya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir gara-gara fanatik terhadap nenek moyang. Dia memilih untuk berada di atas agama Abdul Muthalib dibanding mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang terakhir lagi, terakhir terus ya, ini terakhir. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu tidak bisa memberi hidayah taufik dari Allah Azza wa Jal. Adapun Rasul itu hanya memberi hidayah bayan saja, hidayah penjelasan, ini yang benar, ini yang salah. Adapun hidayah taufik itu dari Allah Azza wa Jal. Buktinya apa? Buktinya kekerabatan Abu Thalib dengan Rasul sama sekali tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Rasul tidak bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib. Jadi ini murni hidayah milik Allah Azza wa Jal. Rasul sudah menyampaikan hidayah bayan dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Tapi karena Allah tidak memberikan hidayah taufik, maka dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan juga bahwa mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat itu bukan sesuatu yang gampang. Sekarang kita hidup, kita hafal la ilaha illallah, mau dibaca 1000 kali pun tafadhol, gampang sekali. Tapi ketika wafat, tidak semua orang bisa mengucapkan. Karena ketika wafat, untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah itu sesuai dengan hidayah. Sesuai dengan hidayah. Kalau Allah menghendaki, dia ucapin. Kalau Allah enggak menghendaki, dia tidak bakal bisa mengucapkan sama sekali. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, ketika orang yang akan wafat itu dia bisa mengucapkan. Kenapa? Kata Allah, yusabbitullahu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Karena Allah menguatkan lisannya untuk bisa menguatkan untuk bisa mengucapkan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat. Apa itu? La ilaha illallah fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia maksudnya ketika wafat. Jadi itu murni hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bisa kita ngafalin, saya mau menghafalkan la ilaha illallah berarti wafat bisa mengucapkan la ilaha, tidak bisa. Karena orang ketika wafat itu ujiannya berat. Karena saat itu iblis juga datang. Iblis datang untuk menggoda, malakul maut juga datang. Dan seremnya lagi, yang bisa melihat cuman dia, orang lain tidak bisa melihat. Yang bisa melihat malaikat maut datang cuman dia. Jadi dia berada dalam keadaan yang sulit, ketakutan yang luar biasa. Sehingga ya antum tahu lah, jenengan tahu gimana kalau orang takut, mau ngucapin saja susah, udah gemeter duluan. Makanya nggak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dengan belajar tauhid, dengan belajar akidah, tidak melakukan kesyirikan, harapannya adalah Allah memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita al-qaulus tsabit ketika akan wafat. Dan jenengan bisa berdoa, Allahumma tsabbitna bil qauli tsabit. Ini kan doanya Ustaz Ridwan. Pernah dengar antum? Jenengan pernah dengar enggak? Ustaz Ridwan kajian ngajari doa ini. Allahumma tsabbitna bil qauli tsabit fit dunya wal akhirah. Ya Allah, kuatkan kami dengan qaulu tsabit, ucapan yang kuat di dunia maupun di akhirat. Jangan bisa pakai doa itu. Bahasa Arabnya seperti itu. Tsabitna bil qauli tsabit fit dunya wal akhirah. Karena enggak gampang ucapin la ilaha illallah. Dan dari sini ma'asyiral muslimin, bahwasannya kekerabatan itu sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau seandainya mulianya nasab, mulianya kedudukan, dekatnya kekerabatan dengan Rasul bisa mendatangkan manfaat,
maka seharusnya Abu Thalib masuk Islam. Tapi Abu Thalib enggak masuk Islam. Abu Jahal tidak masuk Islam. Ini menunjukkan nasab yang mulia, tingginya kedudukan atau jabatan, kekerabatan yang nyambung ke Nabi, habaib. Itu sama sekali tidak memberikan manfaat di akhirat. Nah, sampai di sini para jamaah. Dua pertanyaan. Pak Ardi, monggo. Jangan disolatkan, karena nggak pernah sholat. Dan Rasul SAW sudah mengatakan orang nggak sholat itu kafir. Tapi kita nggak perlu bilang ke orang kampung, jangan itu kafir. Wah, hilang leher kita nanti. Ya, cukup kita yang mengetahui saja. Itu akidah kita. Itu akidah kita. Adapun orang kampung nggak perlu. Kenapa? Karena mereka awam. Mereka belum paham. Jadi kalau tanya, kenapa nggak disolatin? Kita bisa jawab, ya karena dia nggak sholat. Gimana kita mensolatkan orang yang tidak sholat? Tidak masuk akal. Bagaimana kita menghormati orang yang tidak menghormati kita? Kan gitu tuh. Bagaimana kita memuliakan orang yang tidak memuliakan Allah? Seperti itu. Kalau di kampung ada orang yang nggak pernah sholat, karena ada orang kampung itu yang nggak sholat sama sekali, bahkan Jumatan pun tidak. Biasanya ini Islam tapi kebatinan. Islam model kejawen atau kebatinan. Jadi kebatinan itu di Indonesia ada ribuan para jamaah. Ada ribuan. Jangan bisa lihat data di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu adalah forum yang memfasilitasi semua agama agar tidak terjadi percekcokan. Antum melihat datanya di situ, itu aliran kebatinan itu sudah ribuan jumlahnya di Indonesia. Ribuan, tapi KTP mereka Islam karena tidak ada agama kebatinan. Tapi mereka tidak sholat. Mereka tidak, tapi mereka percaya Allah. Percaya Rasul, iya, beriman pada Rasul. Tapi mereka tidak menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah dan diturunkan oleh Rasul SAW. Kadang ada orang seperti itu. Tangga saya ada seperti itu, nggak pernah sholat. Ya udah nggak disolatin. Karena kebatinan. Barangkali kalau panjenengan punya tetangga yang Islam nggak pernah sholat, barangkali dia menganut itu kebatinan. Bukan sufi ya, bukan sufi. Kalau sufi kadang masih sholat, Idul Fitri sholat. Tapi kalau kebatinan sudah tidak. Wallahu a'lam. Yang lain? Terakhir berarti. Baik. Terus mereka itu kan murtad disebabkan kefakiran. Jadi nasihat kita ya, kalau bisa kita tidak boleh meninggalkan keluarga kita dalam keadaan fakir. Ya, karena dalam hadis yang dhaif, kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Makanya kekufuran itu terjadi kebanyakan karena kefakiran. Buka cadar karena fakir, lepas jilbab karena fakir, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jangan pernah meninggalkan jangan pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir. Terus yang kedua, didik mereka di atas akidah yang kuat, tauhid yang kuat.
Kalau akidahnya kuat, tauhidnya kuat, digoncang pakai apapun dia nggak akan berpaling. Dia akan tetap lurus terus. Terus yang ketiga, alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya teman-teman yang berdakwah di pelosok-pelosok. Itu luar biasa. Teman-teman kita kaum muslimin apapun golongannya yang berdakwah di pelosok-pelosok itu kita wajib apresiasi loh. Kita nggak bisa ngelakuin itu. Entah dari teman-teman salafi atau dari teman-teman Muhammadiyah ataupun teman-teman yang lain yang dia berdakwah di pelosok-pelosok mengantisipasi namanya kristenisasi dan menyelamatkan mereka dengan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Ini kita patut apresiasi, kita patut doain mereka. Bagaimanapun mereka juga saudara kita dalam beragama, saudara se-Islam kita. Kalau nggak ada mereka, siapa lagi yang mau ke pelosok? Dan kalau orang udah mau ke pelosok, itu berarti mereka tidak lagi melihat namanya kekayaan. Berarti full untuk berdakwah. Sebagaimana Ustaz Yazid dulu ke pelosok-pelosok, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad ke pelosok-pelosok untuk berdakwah. Nanti mereka meninggalkan yang namanya uang dan lain sebagainya. Mereka murni untuk ke pelosok. Kalau masyayikh itu di antara masyayikh ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, itu juga ke pelosok-pelosok sampai ada sekitar berapa kabar yang anda dengar itu sampai 200.000 orang diislamkan sama dia. 200.000 orang diislamkan sama dia. Dia bangun masjid-masjid di daerah Afrika sana. Nah, itu adalah patut yang diapresiasi. Itu yang paling penting. Kalau kita mampu support dengan harta, support dengan harta tanpa melihat golongan. Ya. Kalau kita nggak mampu support dengan harta, support dengan doa. Karena itu dakwah ilallah, menyelamatkan orang muslim untuk tidak dikristenisasi. Kenapa dikristenisasi? Karena fakir dibantu sehingga timbul dalam pikiran dia, kok yang Islam kok nggak pernah bantu aku, yang Kristen malah bantu aku. Berarti Kristen ini baik daripada Islam. Ditambah lagi akhirnya ini dari Tuhan Yesus. Wah, makin mantep dia. Apakah ada? Tetangga saya banyak, Mas Muslim. Dulu saya ngekos, itu banyak. Ada sekeluarga Islam, jadi Kristen semua. Gara-gara diajak ke gereja, pulang bawa Indomie, akhirnya Kristen. Dimurtatin. Gara-gara Indomie coba. Luar biasa. Islam itu tinggi selangit. Digadekan, dijual untuk Indomie. Nah, itu yang salah siapa? Kaum muslimin yang ada di tempat itu waktu itu. Kenapa nggak ada yang menyelamatkan dia dengan memberi bantuan ke dia? Kok sampai keduluan orang Kristen ngasih bantuan? Harusnya kan kita dulu yang ngasih bantuan kan? Kita kan mayoritas di kampung. Tapi kadang kita ini sukanya individual mainnya. Nggak mau ngurus tetangga yang kesusahan. Sampai akhirnya yang ngurus orang Kristen. Harusnya yang ngurus siapa? Kita. Apalagi kalau kita sudah kenal sunnah. Justru dengan kenalnya kita ke sunnah, harusnya perhatian ke tetangga itu lebih perhatian lagi. Jadi kalau ada tetangga susah, jangan sampai kita kedahuluan orang Kristen yang besuk. Malu kita nanti. Yang ngajarin besuk itu adalah Islam. Kristen nggak ajarkan itu. Yang ngajari besuk ke orang kafir, besuk ke orang muslim, bantu doain itu Islam, hanya di Islam. Tapi kadang orang Islam tidak menjalankan sunnahnya dengan baik, sehingga kedahuluan orang Kristen. Nanti kita ditanya di depan Allah itu, kenapa sampai keduluan sama orang Kristen? Mana Islammu? Mana Islam? Ditanya nanti kita di depan Allah, kita nggak bisa jawab, ya kan? Itu murtad terjadi apa? Terjadi kenapa? Karena kita keduluan sama mereka. Makanya ketika terjadi bencana tsunami, gempa Jogja, itu orang-orang Kristen langsung ambil alih itu, ambil tempat ke sana buat ngadain apa? Kristenisasi langsung, kasih bantuan dari gereja dikristenin. Makanya para relawan kaum muslimin itu mereka langsung buru-buru cari donasi buat langsung berangkat kemana? Ke Aceh. Buat langsung berangkat kemana? Ke Jogja. Biar tidak keduluan dimurtadkan. Karena itu adalah ajang kesempatan baik buat orang Kristen untuk membaptis mereka. Itu ma'ruf itu. Coba tanya ikhwan-ikhwan yang di Peduli Muslim itu, yang di Roja itu. Kristenisasi ketika terjadi musibah di kalangan kaum muslimin itu sudah biasa.
Kalau keduluan bahaya. Makanya mereka langsung cepat-cepat datang ke tempat musibah, langsung kasih bantuan, jangan sampai keduluan sama para pendeta. Ustadz-ustadz dibawa buat apa? Buat nguatin imannya. Ini musibah, harus sabar, dikuatin akidahnya. Dikasih bantuan-bantuan biar dia merasa lapang. Demikian juga orang Kristen, bawa pendetanya. Buat apa? Buat diajarin. Apakah mereka dapat murtad? Iya, mereka dapat. Di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh kaum muslimin, mereka masuk des dimurtadin, dapat mereka domba-domba. Makanya teman-teman itu langsung, kalau ada seperti itu kita nggak bisa datang ke sana support pakai harta. Cari teman-teman yang terpercaya untuk menyalurkan harta kita ke yang terkena bencana itu. Itu penting sekali karena gereja juga ambil alih di situ. Jangan sampai saudara kita yang muslim murtad hanya karena kita terlambat memberikan mereka bantuan. Ini penting. Nah, para jamaah semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.